Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Nur Hidayati. Hari ini kita akan belajar rangkuman materi PPKN kelas 6 semester 2 lengkap dari tema 6, 7, 8, dan 9. Materi kita yang pertama adalah penerapan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Contoh penerapannya adalah percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hormat dan menghormati serta bekerja sama antar pemeluk agama, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, serta tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan sila kedua adalah pengakuan persamaan derajat dan martabat, serta hak dan kewajiban di antara sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, turut serta dalam melakukan kegiatan kemanusiaan. Sila kedua dilambangkan oleh rantai. Selanjutnya, sila ketiga Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Contoh penerapan sila ketiga adalah rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, bangga menjadi bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan oleh kepala banteng, memiliki contoh penerapan yaitu dalam pemilihan ketua kelas, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, mengedepankan musyawarah, diskusi atau bertukar pendapat untuk mencapai mufakat atau kesepakatan dalam menyelesaikan masalah, serta tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan oleh padi dan kapas. Contoh penerapannya yaitu berbuat adil pada siapapun tanpa pilih kasih, menghargai hasil karya orang lain, tidak membedakan seseorang karena status dan kondisi sosial ekonominya. Materi kita yang kedua yaitu pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Kewajiban dan hak. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus atau wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab, sedangkan hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan atau kita terima secara penuh dan bertanggung jawab. Contoh kewajiban dan hak di rumah adalah kewajiban di rumah yaitu kita wajib membantu orang tua, menjaga kebersihan rumah, menaati peraturan keluarga, wajib untuk saling menyayangi, menghormati, menghargai setiap anggota keluarga. Sedangkan hak kita adalah mendapatkan kasih sayang, hak untuk bermain, untuk mendapatkan perhatian dari orang tua, mendapatkan perlindungan, serta berhak untuk mendapatkan makanan dan minuman yang sehat serta bergizi. Kemudian selanjutnya, contoh kewajiban dan hak siswa di sekolah. Kewajibannya adalah belajar dengan tekun, menjaga kebersihan sekolah, menaati peraturan sekolah, mengikuti upacara bendera, serta haknya yaitu memperoleh nilai setelah mengerjakan tugas, mendapat pengajaran, menggunakan fasilitas sekolah, dan masih banyak hak serta kewajiban kita di sekolah. Selanjutnya, kewajiban dan hak di lingkungan masyarakat, yaitu kewajiban mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menjaga kelestarian alam, ikut menjaga keamanan dan ketertiban atau ronda malam, menjaga fasilitas publik. Haknya yaitu mendapatkan perlindungan hukum,
berhak mengutarakan pendapat, berhak mengikuti kegiatan di lingkungan masyarakat, serta berhak untuk tidak dibeda-bedakan, baik itu ras, agama, dan budaya. Lalu, apa hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban untuk membayar pajak, menaati hukum dan aturan pemerintah, ikut serta dalam upaya bela negara, menghormati hak asasi orang lain, serta ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sedangkan hak kita adalah mendapat perlindungan hukum, hak mengutarakan pendapat, mengikuti kegiatan di lingkungan masyarakat, serta berhak untuk tidak dibeda-bedakan. Hak dan kewajiban juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, di pasal 27 ayat 1 itu adalah membahas mengenai persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya. Untuk pasal 27 ayat 2 membahas tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi kita sebagai warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hanya mendapat pengobatan dari pemerintah dan sebagainya. Pasal 28 adalah kemerdekaan berserikat atau hak politik. Pasal 29 hak beragama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 30 adalah hak atas pembelaan negara, dan pasal 31 ini yang sering muncul adalah hak atas pendidikan. Jadi setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan, mana di negara kita ada pendidikan dasar 9 tahun. Nah, materi yang ketiga yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, di sini kita akan membahas tentang landasan negara kita, negara Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila merupakan landasan ideal. Kemudian ada juga Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional. Nah, jadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi acuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu nilai persatuan dan kesatuan. Nah, seperti tadi dijelaskan bahwa pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila termuat nilai persatuan dan kesatuan. Nah, pada undang-undang ini tertuang pada alinea atau paragraf keempat. Sedangkan pada Pancasila nilai persatuan dan kesatuan tertuang pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, semboyan Indonesia, semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Itu menggambarkan persatuan dalam perbedaan. Jadi, walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa, kita tetap bersatu karena kita adalah bangsa Indonesia. Selanjutnya, manfaat persatuan dan kesatuan bangsa. Kesatuan dan persatuan bangsa ini memberikan rasa aman dan nyaman, memudahkan bangsa Indonesia mencapai cita-cita atau tujuannya, mempercepat pembangunan nasional, menjadi bangsa yang kuat dan tidak mudah dipecah belah, serta meningkatkan nilai-nilai sosial budaya seperti kekeluargaan dan gotong royong. Lalu bagaimana upaya kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Caranya yaitu dengan mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira, melakukan gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekitar atau sarana prasarana umum, menghargai keberadaan dan fungsi setiap orang di dalam masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, budaya, dan perbedaan yang ada. Nah, anak-anak, itu tadi rangkuman
materi PPKN kelas 6 semester 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.